Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 37. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta mereka supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada nas pula yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Memandang salib Rajaku. Pandangannya penuh kasih, hatinya cepat tersentuh oleh penderitaan yang dialami orang-orang yang Ia jumpai. Kini Yesus yang penuh kasih itu ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Keberadaan dirinya tampaknya menjadi ancaman bagi mereka yang memegang kekuasaan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam, dan terkhusus juga imam besar, serta para pemimpin negeri yang memerintah pada waktu itu. Yesus yang tersalib itu membuat mereka yang tak bersalah
Mereka yang lemah, hidup tanpa perlindungan. Anak-anak, orang-orang berusia lanjut, pengungsi, kelompok minoritas, mereka yang disingkirkan, para perempuan, orang-orang cacat, dan mereka yang diperlakukan buruk, yang mengalami pelecehan, mereka yang berseru untuk dimengerti dan disapa. Mereka semua seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Teriak mereka yang kehilangan Yesus. Ya Yesus, turunlah dari salib itu dan berilah kami belas kasih-Mu. Memandang salib Rajaku. Sekarang Yesus sudah kehilangan seluruh kekuasaannya. Ia terbelenggu, diseret untuk diadili sebagai penjahat. Ia menerima menjadi orang yang tidak berdaya. Ia diam, menolak untuk membela diri. Mengapa ia tidak membela diri? Itulah pertanyaan yang mungkin muncul di benak muridnya Petrus dan murid-murid lainnya. Dan mungkin juga pertanyaan kita semua. Bagaimana mungkin Mesias itu lemah dan diadili? Bagaimana mungkin Mesias membiarkan dirinya diolok-olok, diadili dengan saksi-saksi yang penuh dengan dusta, disiksa dan membiarkan diri diangkat dan disalibkan di atas kayu salib? Yesus yang penuh cinta kasih itu membuat murid-murid dan kita semua penuh tanda tanya dalam hati, dan bisa juga kita kecewa yang dibalut kesedihan. Yesus yang dalam kesehariannya begitu cemerlang dengan membuat banyak mujizat yang didorong kasih Allah yang tanpa batas itu, kini Yesus tenggelam dalam gelap dan kebencian tanpa batas dari para lawan-lawannya. Memandang salib Rajaku, Yesus tidak melarikan diri dari rasa sakitnya. Ia menerimanya dan menempuh jalan perutusannya sampai akhir, menyatakan kebenaran Allah, Sang Kasih. Raja yang telanjang itu telah melaksanakan perutusan yang diberikan Bapa kepadanya untuk menghapus dosa dunia, untuk merobohkan tembok-tembok yang memisahkan orang satu dari yang lainnya, dari Allah dan dari dirinya sendiri. Ia memberi kesaksian mengenai kebenaran, kebenaran kasih, kebenaran mengenai kasih Allah, dan Allah Sang Kasih yang mengasihi setiap pribadi dari umatnya. Namun siapa yang dapat percaya bahwa Raja yang telanjang yang dijatuhi hukuman mati itu adalah firman Allah
yang menjadi manusia, yang melepaskan manusia dari dosa-dosa mereka. Memandang salib Rajaku, Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Kehausan Yesus bukanlah sekedar kehausan akan air. Pernyataan "aku haus" dari Yesus adalah ungkapan kesepian. Di salib Golgota itu, ia merasa sendirian dalam kelemahannya, dalam rasa sakitnya, serta ia juga sudah kehilangan martabatnya. Yesus merasa ditinggalkan oleh murid-muridnya, oleh para sahabatnya, bahkan oleh Bapa. Dalam keadaan yang kesepian itu, Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapanya. Ia berkata, "Sudah selesai." Memandang salib Rajaku, penyaliban Yesus adalah sebuah penegasan bahwa Allah mengasihi umatnya tanpa batas. Dari mata Yesus yang tersalib, ia berkata kepada kita semua, "Aku mengasihimu sampai kapanpun juga. Aku akan ada selalu dalam hari-harimu yang penuh keberhasilan. Juga aku akan ada dalam hari-harimu yang gagal. Bahkan aku ada dalam kesepianmu. Aku selalu menemanimu. Jangan takut, aku ini." Dari tatapan matanya, ia berpesan kepada kita semua, hiduplah saling mengasihi satu dengan yang lain. Andalkanlah hidup saling mengasihi itu. Tidak ada cara yang lain dalam menjalani hidup selain hidup saling mengasihi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang tersalib, temanilah kami menjalani hari-hari kami. Tuhan Yesus yang tersalib, kami berharap dunia merasakan kasih-Mu yang tanpa batas itu. Kasih Allah, kasih Bapa. Sehingga peperangan dan permusuhan berakhir dan berganti pada kehidupan damai sejati. Tuhan Yesus yang tersalib, kami berharap menjadi saudara satu dengan yang lain, terkhusus bagi mereka yang mengalami penderitaan dalam hidupnya. Tuhan Yesus yang tersalib, ingatlah kami saat Engkau masuk dalam kerajaan-Mu. Amin.